Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Salah satunya memerintahkan untuk menutup sementara SPPG yang bermasalah. Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat kerja bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, Presiden memerintahkan untuk menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG bermasalah. Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk melakukan evaluasi dan memprioritaskan keselamatan anak. Ini atas instruksi dari Bapak Presiden kami melakukan rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Jadi betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Saudara sekalian, atas petunjuk dari Bapak Presiden dan arahan beliau bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rapor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Sementara pemirsa, puluhan korban keracunan massal makan bergizi gratis di Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, dan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 16 siswa masih dirawat di aula Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat. Mayoritas pelajar ini masih merasakan pusing, mual, dan sakit perut usai mengkonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada Rabu 24 September lalu. Sementara sebanyak 35 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Cililin. Para orang tua pelajar korban keracunan massal makan bergizi gratis di Cipongkor, Bandung Barat masih trauma setelah apa yang dialami anak mereka. Mereka berharap program makan bergizi gratis diperbaiki dan dikaji ulang. Sejumlah siswa yang alami keracunan makan bergizi gratis masih dirawat di posko darurat aula Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Para pasien yang berjumlah lebih dari 1.117 orang alami pusing hingga mual setelah konsumsi makan bergizi gratis di sekolah. Hal ini membuat orang tua para korban alami trauma. Mereka minta program makan bergizi gratis dihentikan dan dikaji ulang agar tidak ada lagi jatuh korban. Harusnya kalau mau masaknya di sekolah aja, jangan itu kan kadang-kadang masaknya dari kemarin, pas kesininya kan makannya gimana? Udah siang ya, siang masih. Kalau memang masaknya di sini mah ada kantin, kalau bisa kantin nggak apa-apa, enak kan dekat langsung kelihatan untuk kontrol gitu. Ya, tadi kan itu maksudnya baik ya Pak ya, buat yang anak kalau misalnya kan belum makan di rumah bisa makan di sekolah. Maksudnya kan kalau misalnya kan ada anak yatim nggak makan di rumah bisa makan di sekolah. Tapi kalau udah kayak gini ya banyak yang korban yang keracunan gitu. Ya mendingan lah di stop aja gitu kalau bisa mah.
Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun. Mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Meski demikian, peristiwa keracunan ini masih jadi kekhawatiran para orang tua murid. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, sementara Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang geram menemukan masih banyak mitra dapur MBG yang menggunakan bahan baku tidak segar. Contohnya ayam dibeli pada hari Sabtu baru dimasak pada hari Rabu. Akibatnya para pelajar keracunan makanan. Memasuki hari kelima, korban keracunan akibat makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 1.333 orang. Dari hasil pemeriksaan Labkesda Jabar, dari 226 sampel makanan yang diperiksa, ditemukan 8% sampel makanan positif mengandung bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Jenis bakteri itu ditemukan dari makanan yang sudah basi dari olahan nasi dan daging-dagingan. Dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya. Ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit. Sejumlah gejala akan timbul akibat mengkonsumsi makanan busuk seperti mual, sakit perut, hingga kejang-kejang dan sesak nafas. Gejala yang juga dialami ribuan siswa di Kabupaten Bandung Barat. Senada Wakil Badan Gizi Nasional, Nanik SD yang juga menemukan masih banyak mitra dapur SPPG yang menggunakan bahan baku tidak segar sehingga menyebabkan keracunan pada pelajar. Saya juga tidak mentolerir bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar. Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu. Memang kalau di rumah ya, nggak apa-apa itu 2 ayam kita nyimpennya. Tapi kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Atas kasus keracunan massal, Badan Gizi Nasional sudah menutup 40 mitra dapur MBG yang menyebabkan keracunan para pelajar. Hingga Sabtu, jumlah pasien korban keracunan yang dirawat di posko darurat berangsur menurun, mayoritas pasien dipulangkan untuk jalani rawat jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebagian besar kondisi siswa yang keracunan membaik dan telah diperbolehkan pulang serta tidak ada kasus baru. Status kejadian luar biasa atau KLB keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat resmi dicabut. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali. Para pemirsa, beredar di media sosial surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan penerima manfaat program makan bergizi gratis di Bintan, Kepulauan Riau. Isi surat tersebut meminta sekolah merahasiakan jika terjadi keracunan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kecamatan Seri, Kuala Lobam, Bintan menuai sorotan. Beredar surat perjanjian kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Surat tersebut memuat 7 poin kesepakatan, termasuk kewajiban penerima manfaat mengganti atau membayar kerusakan tempat makan senilai Rp80.000 per unit. Poin lain yang juga menuai sorotan adalah klausul penerima manfaat yang diminta menjaga kerahasiaan jika terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan atau kondisi yang dapat mengganggu kelancaran program.
Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 seri Kuala Lobam Huma Mukti membenarkan adanya surat perjanjian kerjasama tersebut. Ia mengaku bingung karena tidak ada sosialisasi lebih lanjut. Benar, memang kemarin MOU kami seperti itu. Ya, titiknya itu ya disuruh menghubungi dulu. Kalau ada apa-apa ya jalur biasa dan juga BPG. Itu yang poinnya seperti itu ya. Tapi di sini kami bingung. Apa namanya itu? Selama ini nggak ada sosialisasi, maksudnya itu penjelasan. Kalau yang seperti itu, bagaimana penanganannya? Apakah SPPG itu orang kesehatan? Nah tidak, itu malah telepon nunggu lama waktunya. Ini padahal ini anak dah kejang-kejang mama gitu ya. Sementara itu, tim iNews sudah menghubungi pihak SPPG seri Kuala Lobam, namun hingga kini belum memberikan keterangan terkait surat perjanjian yang viral tersebut. Dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis. Sepulang dari luar negeri, Prabowo memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan pejabat terkait untuk membahas kasus ini. Saya baru dari luar negeri, 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak. Sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya. Pemirsa, kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis menyita perhatian yang cukup tajam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sabotase dari tangan-tangan nakal menjadi noktah dalam program makan bergizi gratis? Berikut perbincangan Lukman Harafi bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Bapak bisa berdiri ini, kan kalau prediksi makanan sepertinya enggak deh. Bapak udah curiga mungkin akan ada oknum-oknum ulah jahil untuk macam sabotase gitu, Pak? Enggak, kita faktornya sih jelas ya. Ketika kita kurang waspada karena tumbuhnya SPPG baru, itu akan mudah menjadi bahan berita. Karena apapun yang dilakukan di makan bergizi, ada anak satu saja muntah, itu jadi berita. Contoh juga, misalnya di Muntilan itu ada anak yang posting lele berbelatung, itu jadi berita. Padahal ketika kita cek dari 3.600 porsi itu hanya satu yang memberitakan. Kemudian kita cek juga ke lapangan, coba kirim lelenya. Nah, ternyata lele yang dikirim ke satuan pelayanan itu, ya, dari satuan pelayanan ke sekolah itu seluruh kepalanya dipotong. Nah, videonya itu lelenya ada kepalanya. Jadi keisengan itu kemudian menjadi viral, padahal itu bukan bersumber dari makan bergizi. Kemudian juga ada di Bantul ya, yang 3.800 porsi, tiba-tiba ada satu anak yang selalu melaporkan satu menemukan telur binatang, menemukan belatung, habis itu terakhir menemukan jangkrik di dalam tahu. Jangkrik di dalam tahu, dan itu jangkriknya juga tidak gosong karena tahu kan digoreng. Dan itu hanya satu anak yang melaporkan. Akhirnya kami terpaksa datang gitu untuk mencari tahu apa sebenarnya motivasinya, kayak gitu-gitu. Pak, tapi sejauh ini misalnya yang saya, maaf nih sebelum melapor, Bandung ini kan menurut saya agak ramai, tapi bukan sekali gitu beruntun. Bandung Barat bahkan sampai menetapkan KLB kan. Terus ada Bandung juga yang hari ini, Bandungnya kalau nggak salah ya, hari ini Kabupaten Bandung kalau nggak salah, itu juga ramai lagi. Tapi ketika tim Bapak ke sana, ada nggak sih Pak, terlepas dari, mungkin Bapak ini bagian kan bukan aparat yang ini adalah melanggar pidana, kan bukan di situ, tapi pasti Bapak juga punya tim pengawas. Ada nggak sih Pak, kita ngecek ada sesuatu yang aneh itu? Sebetulnya secara makanan, normal gitu loh. Tapi kenapa bisa keracunan? Barangkali, mungkin makanan yang kedaluarsa, apa mengandung apa, teman, ada menemukan itu nggak? Kebetulan waktu kejadian saya memang punya insting untuk segera berangkat ke lokasi.
sehingga saya bisa melihat, menyaksikan sendiri kualitas SPBG-nya bagus sekali di atas rata-rata, sangat higienis. Memang ada kesalahan prosedur karena dia masak terlalu lama. Itu kesalahan prosedur yang dialami oleh SPBG. Tapi kemudian saya kan tidak berhenti di situ. Saya tanya satu-satu yang di rumah sakit itu, kamu tuh makan apa, sakitnya kapan, kemudian mulai terasa kapan, dan kemudian didapatkanlah ternyata dari sekian banyak korban itu ada yang hanya makan melon. Jadi keracunan melon jatuhnya kamu nggak makan apa-apa? Enggak, saya hanya makan melon. Melon berarti melon juga bisa menyembuhkan seperti itu. Ini baru pertama dalam sejarah ya. Betul. Jadi dalam MBG menciptakan sejarah baru karena melon bisa menimbulkan gejala seperti itu. Dan melon itu kan dari alam ya, nggak sempat ada proses masak-memasak kan? Kemudian ternyata kita temukan juga ada yang sakitnya lebih parah itu. Ternyata dia tidak makan makanan kami. Jadi di pesantren yang sama, dia makan jamur, dalam waktu bersamaan bercampur dengan pasien dari yang mendapat makan bergizi itu, dan di rumah sakit, dan itu cukup agak parah gitu. Tapi kami catat aja semua itu, dan kemudian yang sekarang terjadi di tempat yang sama, itu operasinya sama, pemilik SPPG-nya saudara. Jadi kita sedang dalami semuanya lah. Itu hal-hal yang jadi catatan kami. Pemirsa, saksikan perbincangan lengkap Lukman Hanafi bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam One on One pada hari Senin 29 September 2025 pukul 20.30 WIB hanya di Sindo News TV.